Hai teman-teman, thank you ya udah pilih materi pembelajaran ini. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, feel free aja untuk kirim di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung daftar bimbel di IG Class. Nah, jangan lupa ya untuk like and subscribe. Let's educate in integrity, enjoy learning! Nah, jadi apa sih yang akan kita bahas hari ini ya? Mostly tentang transaksi finansial secara internasional. Ya, namanya juga balance of payment. Atau neraca pembayaran. Jadi pembayaran internasional yang dilakukan. Nah, sama nanti kita akan belajar tentang exchange rate ya atau sistem dari nilai tukar. Nilai tukar apa sih? Nilai tukar valuta asing. Ya misalnya rupiah ke dolar, dolar ke pound sterling dan seterusnya, gitu ya. Oke. Nah, simpelnya ya, international financial transaction itu terdiri dari dua jenis, teman-teman, gitu ya. Jadi transaksi secara internasional itu mostly terdiri dari dua jenis. Simpelnya kalau mau disimplify lagi adalah satu barang, dua itu aset keuangan, gitu. Ya, jadi satu adalah transaksi dari ekspor dan impor. Masih ingat ya, ekspor dan impor itu adalah komponen dari GDP. Komponen dari GDP. Karena ada barangnya gitu kan. Nah, terus ada transaksi jual beli aset internasional. Ya, contohnya pembelian saham ke luar negeri, jual beli aset ke luar negeri, misalnya orang Indonesia beli rumah di Amerika atau orang luar beli sesuatu di Indonesia, beli sahamnya Indonesia dan seterusnya gitu ya. Itu transaksi aset. Nah, di mana transaksi aset ini sebenarnya kalau transaksi finansial itu kalau masih ingat teman-teman nggak masuk ke komponen GDP. Kenapa? Karena tidak ada dalam tanda kutip barang yang diproduksi di sana. Gitu. Tapi yang perlu diingat adalah dua komponen ini masuk ke transaksi internasional. Ya, transaksi internasional. Nah, dan yang perlu diingat di sini adalah kalau transaksi itu dilakukan secara internasional, misalnya ya Indonesia dengan let's say US, Amerika gitu. Indonesia itu mata uangnya adalah rupiah, Indonesian rupiah. Sedangkan US itu adalah US dollar. Nah, karena adanya perbedaan mata uang ini, maka perlu adanya exchange, perlu adanya berapa sih nilai tukar dari mata uang tersebut, gitu ya. Jadi karena transaksi itu beda-beda. Ya, contohnya berapa rupiah buat dapat US dollar. Atau sebaliknya, berapa US dollar untuk dapat rupiah. Oke, sampai di sini jelas teman-teman? Kalau jelas mungkin bisa send a thumbs up, reaction thumbs up. Oke. Nah, jadi itu ya tentang financial transaction. Mungkin pertanyaan basicnya, kenapa sih perlu ada international transaction? Balik lagi tentang trade gitu ya, tentang perdagangan. Karena sebenarnya negara itu bisa satu kalau barang ya bisa lebih untung kalau dia melakukan spesialisasi dan dia melakukan ekspor impor. Kenapa? Karena tiap opportunity cost dari tiap negara itu beda-beda. Gitu ya. Tiap opportunity cost dari negara itu beda-beda, makanya kalau dia melakukan perdagangan internasional akan memberikan gain atau keuntungan gitu. Atau yang sering kita sebut gain from trade. Nah, itu menjawab yang pertama gitu kan. Kenapa kita harus lakukan ekspor impor? Satu karena sumber daya misalnya beda-beda, opportunity cost-nya beda-beda, lebih untung kalau kita melakukan trade. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang tentang aset, kenapa kok kadang orang Indonesia beli aset di Amerika? Ya alasannya banyak. Contoh satu, let's say dia punya rencana tinggal di Amerika. Yang kedua, dia melihat adanya prospek asetnya bisa growth di Amerika dan seterusnya gitu. Balik sama lagi, misalnya orang US beli saham Indonesia karena melihat Indonesia ini negara berkembang yang tingkat pertumbuhannya akan tinggi gitu. Jadi many of reasons yang bisa menjelaskan kenapa sih sebenarnya international financial transaction itu terjadi. Tapi secara garis besar kita bisa bagi jadi dua, teman-teman.
beli jual barang, ya, ada goods and service-nya, atau aset. Gitu. Nah, balance of payment atau neraca pembayaran itu tugasnya apa sih? Ya, simpelnya balance of payment itu adalah kalau neraca itu kan kalau biasa di akuntansi itu rangkuman dari seluruh transaksi gitu ya, saldonya berapa, sekian sekian sekian. Nah, sebenarnya sama juga gitu dengan neraca pembayaran. Kita itu ingin merangkum berapa sih pembayaran dari international financial transaction. Gitu. Jadi ada masuk, ya, ada nanti uangnya masuk dan ada yang keluar. Nah, nanti masuk keluar debit kredit kita akan lihat di bawah gitu. Tapi simpelnya balance of payment itu bisa dibagi jadi 3, teman-teman. Ya, balance of payment dibagi jadi 3. Yang pertama itu yang kita sebut current account. Yang kedua itu adalah capital and financial account. Dan yang ketiga adalah financial items. Gitu. Nah, current account sendiri itu bisa kita bagi lagi sebenarnya ya. Jadi ada trade account, service account, payment to investor, and transfers. Nah, mungkin teman-teman bingung sih, apa sih itu trade account, service account gitu ya. Oke. Kak, current account ini sering kita bahasa Indonesia juga neraca berjalan gitu ya. Current account itu biasanya yang paling sering ditanyakan tuh trade account. Apa sih trade account? Ini simpelnya adalah neraca perdagangan. Nah, neraca perdagangan itu apa? Mungkin sering dengar di berita. Intinya adalah ekspor and import. Gitu. Jadi neraca perdagangan itu terdiri dari ekspor dan impor. Nah, masih ingat nggak? Misalnya kalau ekspor kita 100, import kita 80. Kira-kira ini surplus atau defisit? Mungkin teman-teman bisa jawab di chat. Kira-kira kalau ekspor kita 100, impornya 80, ini surplus atau defisit? Nah, benar ya. Ada yang jawab surplus nih. Jadi kalau ekspor lebih tinggi, berarti surplus. Nah, berarti simpelnya kita bisa bilang bahwa trade account atau neraca perdagangannya itu surplus. Surplus sebesar berapa? Ya selisihnya sebesar 20. Gitu. Nah, kalau trade account tadi adalah ekspor dan impor barang, maka service account itu sebenarnya sama. Cuma di sini adalah jasa. Oke, jasa. Nah, terus payment to investor itu apa? Contohnya adalah keuntungan atau dividen, gitu ya. Sering kita sebutnya dividen. Transfer ini seringnya adalah dari satu negara ke negara lain yang memberikan hibah dan seterusnya, gitu ya. Oke, nanti yang dua terakhir akan kita breakdown di bawah. Nah, balance of payment pada akhirnya tuh akan 0 jumlahnya. Ya, namanya aja balance of payment gitu. Jadi ya dia pada akhirnya akan balance. Nah, kita lihat dulu contohnya ya. Contoh balance of payment dari Indonesia. Gambarnya harusnya cukup jelas ya. Oke, jadi di sini ada satu current account, terus ada capital account, ada financial account. Nah, kenapa tadi nggak ada yang total, net error, omission, reserve, bla bla bla? Karena itu sebenarnya adalah untuk penyeimbangnya, gitu. Untuk penyeimbang di di akhirnya, gitu. Oke. Nah, jadi current account itu tadi terdiri dari trade account, ya. Itu ada ekspor, ada impor. Service account, service itu sebenarnya juga ada ekspor sama impor, tapi di sini kita langsung tulis netnya.
primary income, secondary income gitu ya. Jadi kenapa kok salah satu concern dari mungkin Kementerian Ekonomi itu adalah current account kita? Ya, karena isinya trade account, service account, ya ekspor impor itu kan akan sangat berpengaruh ke GDP. Kalau masih teman-teman masih bisa recall bahwa rumus GDP yang pendekatan pengeluaran itu ada C, I, G, N, net export. Nah, net export inilah sebenarnya adalah trade account. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada yang tandanya negatif dan ada yang tandanya positif, gitu ya. Nah, tandanya negatif apa artinya? Tanda negatif itu adalah banyak uang keluar dari transaksi luar negeri. Uang keluar ini maksudnya apa? Uang keluar dari Indonesia. Jadi negatif itu artinya adalah uang keluar. Nah, sedangkan kalau positif itu adalah uang masuk. Uang masuk kemana? Ke Indonesia. Contoh nih, kalau ekspor, kita ekspor barang, pasti kita dapatnya apa? Dapatnya uang kan. Nah, berarti uangnya masuk. Jadi ekspor itu pasti positif. Ya, jadi di sini positif. Terus kalau impor itu kan kebalikannya ya. Kita beli barang dari luar negeri. Jadi kita harus kita harus bayar luar negeri gitu. Nah, kalau kita harus bayar luar negeri berarti uangnya akan keluar. Ya, sama dengan ini. Impor. Oke. Di sistem kurs yang 3 ini nanti akan ada beda-beda, teman-teman. Kalau yang fleksibel, ya sesuai namanya, akan kursnya tuh fleksibel, ngikuti demand sama supply-nya. Ya, ngikuti demand sama supply-nya. Jadi ngikuti kurvanya tadi doang, gitu. Apa sih yang mempengaruhi supply sama demand-nya? Tadi kita udah lihat beberapa ya, tapi bisa dibagi jadi beberapa hal. Satu, contohnya adanya perubahan preferensi. Misalnya teman-teman merasa lebih suka pegang won gitu ya, won Korea daripada pegang rupiah. Ya, adanya perubahan preferensi. Terus misalnya ada perubahan pendapatan. Misalnya pendapatan secara relatif di Indonesia tuh lebih tinggi daripada di US, maka exchange rate kita akan cenderung naik. Terus harga, tadi perubahan harga, perubahan daya beli, adanya perubahan interest rate. Nah, interest rate tuh bisa mempengaruhinya gimana? Gini. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke. Interest rate itu kan selain adalah cost gitu ya, selain adalah cost, juga adalah apa ya, profit bagi orang-orang yang naruh uang kan. Gitu. Jadi misalnya gini teman-teman, suku bunga di Indonesia itu let's say 5,5%, mengikuti SBR yang baru 5,5%. Suku bunga di US Amerika itu 2%. Oke. Terus tiba-tiba Amerika itu naikin suku bunganya jadi, ya kita kasih contoh ekstrim 6%. Maka akan ada kecenderungan bahwa orang-orang Indonesia akan menaruh asetnya di Amerika gitu ya, karena suku bunganya lebih besar. Oke. Ini simpel ya logiknya. Oh, dia kasih return yang lebih besar. Sebenarnya ya teman-teman, ini nggak usah 6% pun, misalnya di Amerika itu dia cuma kasih 3%, juga ada loh orang yang mau mindahin. Kenapa? Karena di US itu cenderung negara yang berkembang yang ekonominya sudah lebih stabil, dinilai lebih aman. Tapi ya untuk contoh kita kasih 6%. Maka akan ada simbolnya adalah uang keluar. Dari mana? Dari Indonesia pindahnya ke US.
Nah, uang keluar dari Indonesia ke Amerika ini akan menyebabkan apa? Nah, kalau orang Indonesia mau menanamkan modalnya di Amerika, berarti orang Indonesia butuh dolar. Nah, simpelnya kalau butuh dolar berarti demand dolar akan naik. Yang terjadi apa? Dolar akan apresiasi. Jadi perubahan dari, nggak harus perubahan dari harga, perubahan suku bunga, perubahan kondisi ekonomi suatu negara itu akan juga mempengaruhi nilai tukar negara tersebut. Contoh misalnya Turki yang ada krisis moneter, teman-teman kalau ngikuti Turki ya, mungkin ini aku kasih contoh aja. Ya, Turki itu mata uangnya lira gitu ya. Dalam let's say 1 tahun terakhir aja, yang awalnya seribuan gitu ya, sekarang tuh jadi cuma jadi 800-an sekarang. Ya, awal terakhir itu aku dengar 900-an, sekarang udah jadi 800-an. Dalam 5 tahun terakhir yang sebelumnya sempat hampir 4.000, sekarang sisa 800-an. Ini terjadi karena apa sebenarnya teman-teman? Terjadi karena Turki itu ada krisis. Gitu. Ya, di sini lira Turki jeblok dan lain-lain. Nah, itu terjadi karena apa? Karena ada krisis di negara tersebut. Gitu. Orang jadi nggak mau pegang lira. Gitu. Demand-nya lira anjlok. Demand mata uang negara lain akan naik. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kurs itu selalu dari dua sisi, teman-teman. Sisi misalnya Indonesia, rupiah, dolar Amerika gitu ya. Sisi rupiah sama sisi dolar. Kalau rupiahnya naik berarti dolarnya turun. Dan vice versa, kebalikannya. Nah, di sini ada berita nih, begini jurus Turki stabilkan lira dan seterusnya. Nah, ini bedanya teman-teman. Kalau misalnya Turki itu pakai flexible exchange rate, ya. Flexible exchange rate itu intinya apa sih? Intinya pemerintah do nothing. Pemerintahnya diem. Diem gimana? Ya maksudnya pemerintahnya tuh membiarkan exchange rate-nya mengikuti demand dan supply di pasar. Ya misalnya tadi ada perubahan interest rate, ya udah. Misalnya interest rate Indonesia naik, ya rupiah akan apresiasi dan seterusnya. Itu. Selain interest rate ya teman-teman bisa aja adanya perubahan expected return. Contoh, dikabarkan di Indonesia dalam 5 tahun ke depan akan jadi raksasa ekonomi Asia. Nah itu cenderung nanti rupiah kita menguat. Kenapa? Karena ekspektasi dari investor itu Indonesia akan ekonominya membaik. Gitu. Terus spekulasi ya. Jadi kalau fleksibel itu paling simpel adalah sesuai namanya. Kursnya fleksibel. Kalau demand-nya naik, ya dia akan apresiasi, supply-nya naik akan depresiasi, dan sebaliknya. Pemerintahnya nggak ngapa-ngapain. Beda, ya di sini ya, nggak ada batasan berapa nilai tukar yang terjadi. Semuanya diserahkan ke pasar valuta asing. Benar-benar pemerintahnya nggak melakukan apa-apa. Nah, oke, nih ya, demand naik, akan apresiasi. Ada keuntungannya, ada kerugiannya. Tapi kita akan bahas kerugian dulu ya. Kerugiannya adalah satu, nggak stabil. Mata uangnya ini nggak stabil, volatile. Jadi kalau kalian hari ini beli lihat harga gitu ya di let's say gimana di eBay, kalian lihat harga 100.000, besok bisa jadi 120.000 karena mata uangnya nggak stabil. Terus uncertainty, adanya ketidakpastian. Terus yang terakhir, term of trade dapat mudah berubah-berubah. Contoh gini, kalian ekspor keluar, awalnya setuju 1 miliar gitu. Tapi karena dolarnya naik, jadi 1,2 miliar. Kenapa dolarnya naik? Ya, gitu ya. Nah, tapi selain kerugian ya teman-teman, ada loh keuntungan dari flexible exchange rate. Yaitu apa? Yaitu kita nggak perlu cadangan devisa yang besar. Karena apa? Karena kalau pemerintah itu mau menstabilkan nilai tukar, ya mereka harus perlu cadangan yang besar, cadangan devisa. Karena kita stabilkan nilai tukar itu dengan cadangan devisa. Caranya gimana nanti kita akan lihat ya. Di sini dulu. Oke.
Itu tadi, yang pertama adalah flexible exchange rate. Yang kedua itu fixed exchange rate. Fixed exchange rate, sesuai namanya, nilai tukarnya itu tetap. Contoh, awalnya ya, nih di sini. Misalnya pemerintah itu sudah menetapkan nilai tukar rupiah dan dolar itu pokoknya $1 14.000. Udah, nggak boleh ganti-ganti. Oke, $1 14.000. Maka kalau $1 sekarang nggak 14.000, pemerintah akan melakukan intervensi. Ya, intervensi. Intervensinya dengan cara apa? Dengan cara membeli atau menjual mata uang negara asing. Pakai apa? Pakai cadangan devisa. Ya, oke. Contoh nih di sini. Misalnya, let's say ini quantity dari dolar, ya. Ini nilai dolar, rupiah terhadap dolar. Nah, misalnya, sorry, aku ganti di sini. Pemerintah tuh menetapkan $1, $1, ya, $1 itu 15.000 rupiah. 14.000 ya, tadi ceritanya 14.000. 14.000 rupiah. Tapi ternyata di keseimbangannya sekarang, di equilibriumnya itu $1 15.000 rupiah. Nah, kalau sistemnya floating atau fleksibel, ya fleksibel, pemerintah tuh akan diam aja, ya udah berarti 15.000 sekarang. Tapi kalau fix pemerintah udah netapkan 14.000, maka pemerintah ini akan intervensi. Dengan cara apa? Beli atau jual. Nah, sekarang kalau $1 itu adalah 15.000 dan mau dijadikan 14.000, berarti rupiah perlu untuk apresiasi. Atau sebaliknya, berarti artinya dolar perlu depresiasi. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Satu, pemerintah bisa naikin rupiahnya dengan cara naikin demand rupiah. Atau yang kedua, pemerintah bisa turunin supply, bisa turunin demand dolar, yang harusnya agak sedikit sulit ya kalau mau nurunin demand dolar, atau sebaliknya kita bisa naikin supply dolar. Kalau supply-nya naik, maka dolarnya akan turun, ya kan? Dolarnya akan turun. Nah, kalau dolarnya turun, rupiahnya naik. Gitu. Jadi biasanya yang akan dilakukan adalah untuk naikin supply dolar. Nah, kalau kita mau naikin supply dolar, berarti pemerintah akan beli atau jual dolar. Ya pasti akan jual dolar. Atau yang pertama ini, dalam kata lain, pemerintah akan beli rupiah. Oke, sampai di sini jelas teman-teman? Atau bingung? Oke, jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyain ya, biar nggak bingung. Oke, jadi kita balik lagi ke sini. Jadi yang akan dilakukan adalah pemerintah akan jual dolar. Hingga apa? Hingga rupiahnya balik ke yang ditetapkan fix tadi. Gitu ya. Nah, fixed exchange rate ya ini punya kelemahan teman-teman. Kelemahannya apa? Karena dia pakai cadangan devisa untuk menstabilkan, berarti dia butuh cadangan devisa yang besar. Tapi keuntungannya apa? Ya kebalikannya dari yang fleksibel. Keuntungannya adalah lebih pasti, lebih stabil, term of trade nggak berubah-berubah. Itu. Nah, yang terakhir nih, manage float. Ya, atau kadang kita sering bilang
bahasa Indonesianya apa ya? Mengambang terkendali, ya, mengambang terkendali. Jadi ini gabungan antara dua yang atas, teman-teman. Gabungan antara yang fleksibel and fixed, ya, fleksibel and fixed. Mengambang terkendali. Intinya adalah kursnya itu bebas bergerak selama dia masih berada dalam satu range. Yang dilakukan pemerintah adalah occasional intervention. Artinya apa sih? Pemerintah itu menetapkan, let's say ya, netepin kurs dolar terhadap rupiah itu 13.000 sampai 15.500. Maka kalau masih dalam range itu, masih misalnya 14.000, ya pemerintah nggak akan melakukan apa-apa. Tapi waktu udah di luar range itu, baru akan dilakukan intervensi. Let's say kalau dolar 16.000. Sekarang, kira-kira pemerintah akan beli dolar atau akan jual dolar nih? Ini teman-teman bisa jawab di chat nih. Pemerintah akan beli dolar atau jual dolar? Oke. Jadi netepinnya 13.500 sampai 15.500. Namun sekarang tuh 16. Berarti pemerintah mau kembaliinnya at least ke sini lah ya, gitu. Berarti pemerintah akan melakukan penjualan dolar. Biar apa? Biar suplainya dolar naik. Suplai dolar naik, dolar akan depresiasi. Nah, rupiahnya naik. Gitu ya.